diizinkan ya nanti benda ini seandainya saya wujudkan saya bawa buat kenang-kenangan ya. Silakan, monggo. Biar sedulur tahu bahwa energi di sini ini super, Mas Rahmat, Pak Solikin, gitu loh maksud saya. Oke, udah, mundur. Semakin kenceng ini bawa ini, semakin kenceng kan? Nanti kalau udah keluar dia berhenti. Belum, cek. Nah ini satu, cek. Dekatkan ya. Satu. Ada berapa mas? Dua tadi. Taruh bawah nggak apa-apa sih? Ini ya, lembarkan di sini bawah. Nggak usah, nggak apa-apa. Bukan, jangan gitu, yang itu. Nah gitu aja. Lembarkan di bawah. Cek. Kesan angker tempat ini membawa Ki Sambung Roso bersama tim Silet datang langsung menguak misteri bangunan bekas pabrik konveksi tersebut. Dan di saat mencoba memasuki bagian dalam bangunan, Ki Sambung Roso mencoba masuk langsung ke dalam bangunan ini. Lewat celah seng di bagian samping pabrik, Ki Sambung Roso langsung menuju area tengah bangunan yang dulunya pernah digunakan para pekerja konveksi. Di area cukup luas tersebut, Ki Sambung Roso mengaku tak terlalu merasakan energi negatif. Justru di satu ruangan di bagian pojok, Ki Sambung Roso merasakan adanya daya tarik energi metafisika di sana. Ini di depan ini sebenarnya bukan pintu masuk ya, karena pintunya udah tertutup. Ini pintu samping dan ini sudah tertutup rapat di sini. Dan ada sedikit celah di sini untuk mungkin bisa melihat atau masuk dari sini. Dan ini energinya luar biasa. Saya merasakan ini banyak sekali, bukan puluhan lagi, tapi ratusan dari makhluk astral yang ada di sini. Nah, ini lokasi di atas ini juga cukup saya merasakan energinya sangat kuat nih pemirsa. Energinya sangat kuat di atas ini. Di sini saya tertarik di pojok itu sepertinya ada sesuatu yang menarik saya di sana. Kita coba pemirsa, kita coba ke atas. Kita coba lihat kondisi di atasnya karena saya terasa tertarik di sini. Ini ada energi di mana kita stop dari sini. Ya, saya nggak tahu kenapa. Baunya amis saya merasakan di sini. Jadi ini ada sosok berdiri sehingga memang kita tidak diizinkan untuk naik pemirsa. Rumah tersebut kini justru dibiarkan kosong. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, serta misteri apa yang menyelimuti rumah bingung Cirende, tim Silet sengaja mengajak para psikolog Ki Sambung Roso mendatangi dan melihat langsung kondisi rumah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi pemirsa Silet Misteri. Hari ini saya ada di lokasi tepatnya di rumah bingung. Pemirsa Silet, konon ceritanya di rumah ini ya, dulu pemilik dari rumah ini mengalami kebingungan saat membangun. Jadi seringkali setiap bulan dia memikirkan bagaimana bangunan ini kemudian dipindah lagi, bahkan pagar dikasih pagar dilepas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yakin tanpa batas.
Alhamdulillah tadi udah sampai di makam Raden Jakandar atau Sunan Bangkalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya Sambung Roso Pak. Ya. Ya, ini dengan rombongan saya, tim saya Ya. diantar sama abang ini. Siapa tadi Bang Adi ya. Alhamdulillah tadi dari Syekhona Khalil. Ya. Dan sekarang saya mau silaturahim dan juga bertawasul di makam dari Sunan Bangkalan ya. Ya, silakan. Ya, sedikit nanti saya mau minta sumber dari silsilah beliau. Ya, siap. Boleh ya? Ya, boleh. Mengganggu waktunya sebentar ya. Ya, enggak apa-apa, enggak Tak apa-apa. apa ya, baik. Mungkin nanti di sini aja ya kita ya. Ya, ayo. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Masya Allah, ini lokasinya sedulur. Sebelah ini makam siapa? Oh, jadi ini adalah ini ya, muridnya mungkin ya? Ya, Oh. muridnya sekaligus pembantunya. Oh, asisten lah istilahnya ya. Asistennya. Namanya? Abdul Wahid namanya. Abdul Wahid, iya ya. Kita boleh geser sebelah situ, Pak? Monggo, silakan. Ayo, Bapak dulu. Bismillah. Alhamdulillah, sedulur Sambung Roso, ini adalah makam dari beliau, yaitu Raden Jakandar ya. Jadi Bangkalan. Sunan Bangkalan agak sini. Sunan Bangkalan. Masya Allah, luar biasa ini lokasinya, tapi ini kayaknya butuh dibangun biar lebih ini ya, karena ini termasuk cagar budaya ya Pak ya. Benar. Bapak siapa namanya? Muhammad Solihin. Pak Muhammad Solihin. Asli Ya. sini Pak? Iya, asli warga sini saya. Pak Solihin. Oh ya, ya. Sudah lama ya menjadi pengurus di sini Pak? Ya, alhamdulillah dari 2002. 2002, Masya Iya. Allah. Iya ya. Jadi beliau ini bergelar Sunan Bangkalan ya Pak ya? Iya, benar. Dimana sedikit saya pernah mendengar silsilahnya, tolong dibenarkan jika saya salah Pak. Iya. Jadi beliau ini masih ada turunan atau garis dari Pajajaran. Ya, sangat benar sekali. Oh betul, dari Raden Arya Galuh Hmm, mempunyai anak ya. yang bernama Raden Arya Baribin kalau nggak salah. Iya. Ya. Baridin atau Baribin Pak? Arya Galuh punya anak. Ya benar, Arya siapa? Arya Baribin. Baribin ya. Kemudian beliau mempunyai cucu, punya anak yaitu beliau. Beliau ya, Oh, Raden Jakandar. Raden Jakandar. Ya. Ya, ini Raden Jakandar ini nama apa Pak? Badan. Nama badan. Ya. Istilah orang Madura itu? nama badan. Oh. Nama keking. Oh, Nama asli. Begitu, Ya. Masya Allah. Baru tahu. Jadi kita paham dari bahasa atau istilah-istilah dari Madura ya. Reng Madura. Nah, Masya Allah. Dan beliau ini kalau nggak salah memiliki seorang putri. Ya, putri, benar. 2 putri. Yang pertama dinikahin oleh Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati, betul Pak Ya, ya? benar. Sunan Gunung Jati yang bernama Sayyid Abdul Qadir gitu. Ya, benar. Sunan Gunung Jati Sayyid Abdul Qadir itu kan juga ada Sunan Gunung Jati Sayyid siapa? Syarif Hidayatullah. Sayyid Hidayatullah, bukan itu Pak? Bukan. Kalau keterangan dari bukan, yang bukan Syarif Hidayatullah. Yang Sunan Gunung Jati yang Sayyid Abdul Qadir itu. Yang keterangan dari versinya Romo Yai siapa tadi? Ya Romo Yai Bisri Mustafa. Ngambil dari sejarah itu. Romo Yai Bisri Mustafa. Iya. Dari sejarah beliau Ya, di situ itu ya. beliau. Iya ya, Sunan Gunung Jati Sayyid Abdul Qadir. Masya Allah. Jati pertama berarti ya? Mungkin Sunan Gunung Jati pertama atau nggak tahu nama lain. Ya, yang penting wallahu alam ya. Yang penting kita anggap beliau ini seorang wali yang memang syiar agama Islam di Bangkalan. Iya, benar sekali. Dan Sayyid Abdul Qadir itu juga memiliki seorang putra, di mana juga putranya seorang wali ya, artinya cukup kontroversi dulu ya. Iya. Kalau nggak salah yang bergelar bernama Sayyid Abdul Jalil. Iya, namanya Abdul Jalil. Abdul Jalil. Yang punya Gelarnya? Syekh Siti Jenar. Masya Allah. Gitu. Subhanallah. Abang. Iya. Gelarnya lagi Syekh Lemah Abang, ya kan, di Tanah Jawa. Iya. Oh, seperti itu ya. Iya, Masya Allah. Jadi yang umum Syekh Siti Jenar tuh cucunya Raden Jakandar ini. Syekh Siti Jenar adalah cucu dari Mbah Jakandar ini, dari Raden Jakandar ini. Iya. Karena anak beliau dinikahi, beristri oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Masya Allah, luar biasa.
Ya Allah, alhamdulillah sedulur kita dibantu dengan Bapak Muhammad Solehin untuk memperjelas dari silsilah, biar kita nggak salah paham, juga biar kita nggak asal aja comot di Syekh Google ya kan. Mbah Google itu kan banyak ya info-info, sampean kenapa di belakang di depan lah. Ini kan saudara saya juga ini dari Bangkalan juga. Jadi Syekh Sidi Jenar atau Syekh Abdul Jalil itu menurut versi dari silsilah yang Kiai Bisri Mustafa itu adalah anak dari Sunan Gunung Jati. Berarti cucu beliau ya. Berarti ini jauh di atas dari Syekhona Khalil. Kalau pendapat zamannya iya lebih jauh. Eranya kan iya eranya lebih betul, dulu. Lebih dulu ya. Iya, dari Syekhona Khalil. Iya sih betul karena eranya. Betul, Masya Allah. Tapi sayang saya melihat jangkauannya ini terlalu dalam juga, dan memang masuk lingkungan perkampungan ya Pak ya. Perkampungan iya. Dan harapan saya mudah-mudahan ada keberkahan ketika saya duduk bersilaturahim di sini. Artinya pemerintahan setempat Madura, Bangkalan terutama ini adalah cikal bakal juga, artinya siar agama Allah ya, Islam yang di Bangkalan gitu. Jadi luar biasa. Bahkan mungkin jika memang di era di atas dari Syekhona Khalil pun pernah berziarah di sini tentunya. Seandainya Pak, seandainya mungkin ya. Kemungkinan ya. Tapi melihat lebih terawat dari Syekhona Khalil karena memang lebih terkenal mungkin ya. Dan beliau juga terkenal cuman sedikit mulai terlupakan. Karena saya sendiri ini seandainya saya nggak diberikan petunjuk oleh saudara saya Mas Adi ini, tak tahu engkau di sini ada makam seperti ini, gitu loh. Gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Artinya mudah-mudahan karena YouTube ini dilihat seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, ini adalah bagi saya waliullah yang benar-benar syiar agama di Bangkalan. Beliau juga waliullah saya karena saya orang Muslim. Ya, saya Muslim. Jadi mudah-mudahan nih saya melihat bangunan-bangunan seperti ini. Ini sudah nggak layak sebenarnya. Ini saya pukul gini aja, mulai rempal. Nanti saya dikira pencak silat nanti di sini ya kan. Nah, ini di belakang ini udah kelihatan sedulur. Insyaallah. Semua. Pak, ini sudah dipegang oleh pemerintahan atau masih belum Pak? Ini pengurus. Ya, alhamdulillah sementara ini masih belum terjangkau oleh dari kepemerintahan. Ya, cuman sebatas dari sebagian dari donatur. Ya. Bagian kecil. Ini saya rasakan, tadi ketika saya tawasul Pak, saya merasakan, jadi tadi sebelum kita video sedulur, saya sudah tawasul sebelumnya, jadi tetap ya ada etika dalam berziarah, ya tidak langsung aja video, tapi kita tetap sambung rosot doa. Ini saya merasakan dari sisi mata gaib saya ini, energinya meliputi sampai di sana itu Pak. Keliling itu energi positif luar biasa membentang, ya. Vibrasinya. Jadi mungkin dari ilmu beliau yang diajarkan dulu ini memang luar biasa karomahnya. Iya. Karena saya merasakan dari ini ada tanda itu di situ. Dan di sini juga ada beberapa peninggalan dari ini ya, Jepang atau Belanda? Belanda ya. Iya. Bunker. Benteng pertahanan Belanda dulu. Benteng. Kalau bangkir itu bang ya. Bangkir, Masya Allah. Nanti kita coba ke sana juga. Kita lihat kenangan, dan ada Goa Bintang ya. Goa Bintang itu destinasi wisata sih sebenarnya. Jadi itu sejarahnya sedulur Sambung Rosoh, sejarah dari Sunan Bangkalan ya, atau Syekh Maghribi ya, lebih dikenal begitu ya, Syekh Maghribi ya. Di sini dituliskan Pesarian Raden Jakandar Ujung Piring Bangkalan. Ujung Piring ini desanya apa, Pak? Iya, desanya. Kalau Ujung Piring nama desanya. Ya, saya sebutkan sekalian. Jadi lokasinya berada di Desa Ujung Piring. Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan pemerintahan Bangkalan setempat bisa meninjau dan dibuat ini adalah satu cagar budaya ya. Setidaknya meskipun diberikan pemerintah, Pak, bisa lebih terawat gitu loh. Bapak juga terbantu ya kan. Tidak hanya menunggu
donatur ya kan. Donatur kalau seandainya makam ini terlupakan, jarang yang kenal juga gimana donatur datang. Iya. Kan gitu Pak? Iya, Ya. benar sekali. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya ini Allah memberikan berkahnya, ya kan? Amin, amin. Sehingga makam para wali-waliullah yang sudah dilupakan ya, atau sudah memang tidak pernah diziarahi oleh umat-umat Islam, terutama di Bangkalan sendiri ya, atau di luar, bisa datang ya. Karena bagi saya, pemahaman saya, mohon maaf kalau keliru, ziarah itu sunnah bagi saya ya, karena mendoakan waliullah. Di situ ada keberkahan. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bangkalan ya, di Syekhona Khalil dan di sini ya. Belakang ini laut. Iya. Belakang ini laut ya? Iya, laut. Ini di belakang ini Masya sudah laut ini. Allah. Nah, 2 meter sudah laut ini. Kalau Wah. nggak musim kemarau atau hujan, mungkin airnya sampai sini, Pak. Iya, nyampe di belakang sini. Masya Tapi Allah. enggak pernah naik. Alhamdulillah, enggak Alhamdulillah. pernah naik. Dari beliau. Wah, luar biasa. Di belakang ini laut, sedulur. Iya. Jadi karena Madura ini dikelilingi laut, ya, terpisah dari tanah Jawa. Sebenarnya sama, berkaitan dengan tanah Jawa, dan dipisahkan oleh laut. Ya, di belakang ini laut. Jarak 2-3 meter udah laut. Tapi karena ini pasang apa? Air surut. Surut. Jadi nggak sampai. Tapi ketika dia pasang pun nggak sampai masuk sini, Pak ya. Alhamdulillah. Setinggi, meskipun pasangnya tinggi, alhamdulillah enggak pernah nyampe ke sini. Ya Allah, subhanallah, kebesaran ya. Dari karomah beliau ini. Iya. Air laut ini tidak menyentuh. Pak, udah berapa tahun Pak mengurus di sini tadi? Saya lupa. Yang aktif saya dari tahun 2000. Dari 2002 2002. saya membabat bersih-bersih. Kalau sebelumnya kan hutan ini Pak, banyak pohon besar-besar, pelan-pelan ditebangin gitu. Ya. Terus bikin jalan. Kalau dulu jalannya lewat sana. Ya. Tanah ya. Dan ini makam-makam di depan ini makam warga atau makam termasuk pengikut beliau, Pak? Kok kayak kelihatannya Ini sepuh-sepuh. kan makam lama semua, makam sebelum penjajah masuk ke sini. Ya, sebagian pengikut beliau, ya sebagian warga sekitar. Warga sini. ujung piring ya. Piring, ya. Ya sejak itu Belanda masuk ke sini, warga di sini tuh yang meninggal itu tidak diperbolehkan dimakamkan di sini. Gitu ya, Pak. Iya, Bapak sendiri asli Ujung Piring. iya asli ujung Berarti piring. tahu sebenarnya desa Ujung Piring itu maknanya apa, Pak? Makanan Makna. Arti dari Oh, Ujung Piring itu saya apa? enggak, Pak. Enggak. Belum. Iya. Oh, sejarahnya ya. orang Baik. tua enggak ngasih Penjelasan ya. penjelasan ya. Baik. Makna. Alhamdulillah. Ya udah. Dan lagi Iya. terus putrinya beliau yang satunya kan diperistri Sunan Bonang. Ya, di Bresi Sunan Bonang ya. Putri beliau yang Iya, satunya, iya. yang satunya diperistri Sunan Gunung Jati. Iya. Dan ini saya tidak melihat istri dari beliau dimakamkan di sini ya, Pak ya. Iya. Raden itu ini ya. Dari sepuh nggak ada belum Penjelasan nggak ada ya. penjelasan ya. Tapi jelasnya sudah menikah karena Iya. sudah punya anak dan anak-anak juga bergelar wali. Iya. Ini itu ya, alhamdulillah. Wali Songo. Iya. Berarti kerja di Wali Songo, masya Allah, luar biasa. Ya, kalau beliau zamannya Mantunya dia ya Wali Songo, mantu. periode Wali Songo periode kedua, zamannya beliau, zamannya Mbah Jakandar ini. Oh, Wali Songo ke periode kedua ya. Zamannya. Siap. Baik, alhamdulillah. Baik, seluruh sambung Rasul, alhamdulillah ya. Kita sudah memahami silsilah, mudah-mudahan umat Islam, saudara saya dari Madura, terutama Bangkalan, bisa berziarah di sini. Karena bagi saya sendiri, saya benar-benar kembali lagi wallahu alam ya, saya merasakan energi yang luar biasa positif besar ya dari kegaiban semesta. Memang membentang luas sampai jarak berapa meter di sana itu ya, sekitar 550 ya, itu muter, itu dikelilingi luar biasa energi. Dan ini kalau malam jadi lampunya ada penerangan lampu. cuman ini Pak ya. Iya. Lengkap jalan, lampu jalan ada. Ya. Dan Di kamar mandi juga, pendopo, musola ada. kamar mandinya Penerangan. juga sudah kayaknya perlu direnovasi itu Pak. Nanti biar mudah-mudahan pemerintahan setempat empati terhadap kondisi makam waliullah yang Ada di ujung. mensiarkan agama Islam di Pulau Anda, ya kan. Madura kan pulau Pak. Iya, Ya, Pulau Madura, ya kan. Baik, alhamdulillah sampai di sini, mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua.
Oke, sedulur Sambung Roso, saya melihat ada satu sinyal yang ada di seputaran sini. Ya, kita coba lihat. Saya tadi sudah izin sama beliau kalau memang saya diberikan ya sesuatu kenang-kenangan lah istilahnya ya. Cendera mata dari ini saya wujudkan, tapi kalau tidak berhasil ya memang harus tidur sini. Sedangkan saya harus tidur sini, nggak bisa, harus melakukan perjalanan, Pak. Ya, ini sebagai saksi beliau kalau memang berhasil biar tidak akan sini. Bisa lihat nggak, Pak? Ya. Ya, ayo Pak. Ayo ikut dulu. Gimana, Ji? Oh, sini. Oke, rapatkan sini. Energinya gede ini, Pak. Bisa, bisa. Kering, kering. Dekatkan dulu, cek dulu daerah sini. Biar nggak ada dusta di antara kita. Udah, udah. Sini aja, sini ya. Pak, Pak Solihin, Ya. biar nggak ada tipu-tipu di antara kita coba diwujudkan sekitar sini, Pak ya. Ya. Ini dicek Bapak, ada sesuatu nggak? Nggak ada apa-apa. Bapak agak mundur dikit. Jadi jangan hanya dilihat di bawah, Mas. Lihatkan saya juga. Ya, Ji, tolong dikendalikan Ji, biar ini di sini sebenarnya. Sampai putar di depan sini aja. Karena saya hadap sini nanti, putar di sebelah sini. Mas Rahmat jaga penjuru sebelah sini, Mas Rahmat. Ya, jangan ada yang belakang, nanti takutnya ada yang ngelempar dari belakang ya. Gitu ya. Assalamualaikum. Seluruh gaib. Jagat. Oh, KB. Jut. Ini gede energinya. Besar banget ya. Ya. Dekatkan lagi, sekali lagi dekatkan di bawah sini dulu. Biar gak ada dusta di antara kita. Saya takut sudah dipersiapkan, Pak, biasanya gitu loh. Pak Solihin, diizinkan ya nanti benda ini seandainya saya wujudkan, saya bawa buat kenang-kenangan ya. Silakan. Biar sedulur tahu bahwa energi di sini ini super, Mas Rahmat, Pak Solihin, gitu loh maksud saya. Oke, udah, mundur. Semakin kenceng. Ini bawa ini. Semakin kenceng kan? Nanti kalau udah keluar dia berhenti. Cek. Belum. Cek, cek. Ah, ini satu. Cek, cek. Dekatkan. Dekatkan ya. Satu. Ada berapa, Mas? Dua tadi. Kelihatan dua, Ji ya? Dua. Cek, ada dua sedulur. Tuh. Mana? Bukan. Kan, Bentar. cek ini. Iya benar, energinya dua itu. Bentar. Coba dicek dulu. Ada dua ini. Benar-benar, Ji. Bentar ya. Ya, bentar itu. Nih. Bawa, Ji. Kurang satu ini. Ini ada pasangan ini. Ada pasangan ini. Makanya loncatnya dulu.
di mana tadi? Coba pelan-pelan dicek, pelan-pelan ya. Kurang satu, Pak. Ada satu tadi. Mirip, kayaknya mirip seperti itu kayaknya. Nah ini siap. Ini ada satu ya ditemukan sama Pak Solihin, berarti ini hak beliau karena yang menemukan beliau. Coba diangkat Pak, Bismillah. Bismillah. Ditunjukkan di kamera sini Pak. Masya Allah. Sama kan? Tuh, coba. Sepasang kan? Nah, baik. Oke, ayo kita di sini. Coba Pak, di sini Pak. Bawa sini. Lalu Sampokroso. Jadi ini tadi manifestasi dari gaib, di mana benda pusaka ini memang menempel di sini, tapi ada makhluk yang ada di sini. Jadi ini makhluk Allah yang memang tinggi besar, ya, dan rambutnya panjang, tapi dia memakai seperti jubah, ya. Nggak tahu, saya juga nggak komunikasi. Yang jelas saya diberikan kode ya seperti ini, ya. Ini barangnya, dan saya juga nggak tahu ini apa namanya karena saya nggak paham. Ini pastinya sebuah pusaka ya, ini pusaka ya, kembar ya. Jadi ini berjodoh, artinya gini, ini tadi saya mencoba memanifestasikan ya keluar, tapi satu hilang. Dan ini yang menemukan satu adalah Pak Solihin, berarti hak Pak Solihin ya. Jadi satu, ini nanti kita bawa, satu Pak Solihin berkenangan Pak. Kita jodoh. Kita jodoh Pak, Alhamdulillah. Ada jodohnya di sini. Baik, sedulur Sampokroso, alhamdulillah keberkahan kita semua ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Solihin sudah mengizinkan saya ya. Ini tadi tidak ada rekayasa Pak ya, tidak ada apa settingan kita ngomong Pak, ayo Pak kita setting gini, nggak ada Pak ya? Ya, nggak ada. Wallahi kita memang tidak ada kesepakatan, artinya saya tadi langsung izin gitu aja ya. Iya, benar. Itu sedulur. Ya, makanya ini pembuktian, satu pembuktian bahwa alam gaib atau makhluk-makhluk gaib atau benda gaib itu memang ada di dimensi lain. Dan tempat ini lokasi dari Raden Jakandar atau Sunan Bangkalan ya, Syekh Maghribi, ini memang memiliki energi yang luar biasa seluruh. Terbukti saya mendapatkan satu pusaka dari gaib dan saya coba manifestasikan di sini. Ya alhamdulillah diberikan kelancaran dan kuasa Allah. Ya. Terima kasih. Ikuti terus tayangan bersama Ki Sampokroso Gaib di channel YouTube Ki Sampokroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Ko kabe. Selamat datang buah bintang.
Goa Bintang. Di tadi ada. Oke, saudara Sambung Roso, alhamdulillah ini Topik destinasi nih. pariwisata dan Mas Rahmat sedang menerawang. Di dalam ini ada apa? Ada apa Mas Rahmat? Ada toke Tokek berwarna apa Mas Rahmat? merah, titik merah. Masya Allah. Tuh, Oh banyak. iya benar tokek. Banyak. Itu masa tokek ini? Banyak toke. Ada dalam lagi banyak tuh. Iya tuh. Tokek benar. Ini. Nah ini keluar ini. Itu Keluar ada dua sini, bunyi. bawa sini. Coba Kamera sini. Buruan. Nah itu atas. Tuh. Kelihatan nggak? Ini. Ini yang saya. Nah ini. zoom bawahnya tuh di dalam itu kepalanya. Mana tadi? Ini Mas. Tuh. Nah, ini ke arah sana. Dia ada tokek ya. Nih. Wah, nggak kelihatan ya. Kelihatan. Hah? Nah, itu tuh gerak dia. Nah, tuh. Di sini tadi banyak tokek dan juga jadi ini dihuni beberapa hewan ya, termasuk ular. Saya tadi menemukan ini sisi ular, ini sebelah sini sedulur ini. Ini ular ini. Nih. Jadi hati-hati ya. Ini sudah melungsungi bahasanya orang Jawa. Ya. Ini tiang penyangga. Ini adalah Goa Bintang. Bintang. Ya. Dan dulu di sini ada dipakai pertapa oleh Syekh Bintang, ya. Enggak, bukan. Ini dekat Peninggalan dari Bangkalan ini. jadi ini destinasi pariwisata dan ini dekat sekali dengan makam Sunan Bangkalan atau Syekh Maghribi. Ya, dan ini masih aktif stalagmitnya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Bisa menembus ke bawah, ke dalam sebenarnya, sedulur. Cuman kita hanya melihat ya sekilas-kilas saja lah. Karena kita harus lanjut perjalanan, masih jauh, masih banyak yang harus kita lalui destinasi berikutnya. Tokeknya gimana Mas Ahmad? Tokeknya keluar lagi enggak? Aduh, itu kulit ular juga. Iya. Mana? Sebelah mana? Oh iya. Iya benar. Di dalam, jadi di dalam ini banyak ular ya, hati-hati ya sedulur. Baik. Yuk kita lanjut. Yang mulai nggak enak. Yuk kita lanjut sedulur. Ya.